Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Nadia Alfariza yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Oke, di episode kali ini kita bakal bahas isu yang gak kalah penting di dunia media. Coba pikirkan, seberapa bebas sih media dalam memberitakan sesuatu dan di mana batas antara kebebasan pers dan pelanggaran etika dan hukum. Di era digital, informasi menyebar super cepat. Satu berita bisa viral dalam hitungan menit. Tapi di balik kecepatan itu muncul pertanyaan penting. Apakah media masih patuh pada hukum dan etika atau justru sering melanggarnya demi jadi yang tercepat? Nah, inilah dilema besar media hari ini. Oke, sekarang saya sedang bersama dengan dua narasumber kita, yaitu yang pro Aulia Okta Ananda dan yang kontra yaitu Alfikri. Oke, sekarang kita mulai dari dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hukum dan etika media menurut kalian? Menurut aku, hukum dan etika media itu rambu-rambu. Hukum mengatur apa yang boleh dan tidak boleh secara legal, sementara etika mengatur tanggung jawab moral media ke publik. Masalahnya sekarang, banyak media lebih fokus ke cepat tayang daripada cek ulang dampak hukumnya. Aku setuju, hukum dan etika itu penting, tapi kita juga harus lihat konteks kebebasan pers. Media bekerja di bawah tekanan waktu dan publik. Kesalahan bisa terjadi dan itu nggak selalu berarti media sengaja melanggar. Tapi, kalau pelanggaran terus diulang, itu bukan lagi soal kesalahan teknis. Itu tanda etika mulai diabaikan. Makanya penting penguatan literasi hukum di ruang redaksi, bukan membatasi kebebasan persnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke prinsip etika jurnalistik ya. Dalam etika jurnalistik ada prinsip seperti akurasi, keberimbangan, tidak menghakimi, dan melindungi privasi. Menurut Pro, prinsip mana yang paling sering dilanggar? Menurut aku, yang paling sering dilanggar itu akurasi dan perlindungan privasi. Nama korban disebar, foto sensitif ditampilkan, padahal dampaknya bisa panjang ke kehidupan seseorang. Ini jelas masalah etika. Tapi, publik juga punya hak untuk tahu selama informasi itu relevan dan untuk kepentingan umum, media punya dasar untuk memberitakan. Hak tahu publik bukan berarti mengorbankan martabat manusia. Etika jurnalistik justru hadir untuk menyeimbangkan dua hal itu. Setuju, makanya wartawan harus bisa memilah mana kepentingan publik, mana sekedar rasa ingin tahu publik. Oke, selanjutnya hukum, sanksi, dan kebebasan pers. Sekarang kita masuk ke konflik utamanya. Apakah hukum justru membatasi kebebasan pers menurut kalian? Menurut aku, hukum itu perlu sebagai kontrol. Tanpa hukum, media bisa semena-mena. Kasus pencemaran nama baik, hoax, dan trial by the press itu bukti kenapa hukum media dibutuhkan. Tapi, hukum juga nggak boleh jadi alat membungkam pers. Kalau setiap kritik media dianggap pelanggaran hukum, fungsi kontrol sosial media bisa mati. Makanya yang dibutuhkan bukan cuma hukum, tapi kesadaran etika dari media itu sendiri. Benar, hukum itu pagar, etika itu kompas. Selanjutnya, dilema etika di era digital. Di era media sosial dan citizen journalist, apa dilema etika terbesar media hari ini menurut kalian? Kecepatan versus tanggung jawab, siapa cepat dia dapat perhatian. Tapi satu kesalahan bisa jadi bencana hukum dan reputasi. Dan tantangannya, media sekarang nggak bersaing sama media saja, tapi juga dengan netizen. Justru di situ media profesional harus jadi contoh etika. Oke, jadi dari diskusi hari ini kita bisa lihat ya, media tidak hanya dituntut bebas, tapi juga bertanggung jawab. Hukum hadir sebagai batas, etika hadir sebagai pedoman moral. Kebebasan pers tanpa etika bisa berbahaya, tapi etika tanpa kebebasan juga bisa melemahkan media. Pertanyaannya sekarang, apakah media mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan, hukum, dan etika? Jawabannya ada pada integritas media itu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.